Nabila sebagai host di episode kali ini. Dan tentunya pada episode kali ini aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dengan pembahasan yang sangat luar biasa pula. Boleh kita langsung saja ke perkenalan narasumber, yaitu Kang Salman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Al-Fariza Asyari dari Tiga Perawatan. Kebetulan saya di sini sebagai anggota BEM dari divisi kerohanian. Terima kasih. Kang Salman ini merupakan anggota dari BEM dan kebetulan termasuk ke divisi kerohanian ya. Betul. Ceritain ya, Kang Salman itu sebelum masuk PSD asalnya itu dari mana sih? Saya dulu dari Madrasah Aliyah Syamsul Ulum dan kebetulan sebagai santri juga di sana di Pondok Pesantren Syamsul Ulum di Bengkulu, Kota Sukabumi. Berarti Kang Salman ini basicnya itu dari MA ya, Pondok Pesantren. Gimana sih Kang, apakah merasa kesulitan dari yang tadinya basicnya pesantren masuk ke emang sekolah kesehatan? Gimana? Menurut saya sendiri tidak ada kesulitan dan nyaman-nyaman saja karena di dalam agama juga ada pelajaran mengenai tentang kesehatan. Seperti dulu ada namanya Ibnu Sina, beliau adalah ahli kedokteran, beliau juga seorang ulama di dalam agama. Jadi nyaman-nyaman saja mungkin. Alhamdulillah, berarti tidak menjadi suatu hambatan yang besar ya. Untuk episode kali ini nih, Kang Salman udah tahu nih kita mau membahas apa? Membahas tentang tips tetap produktif di bulan Ramadan. Betul sekali. Jadi teman-teman, episode kali ini kita tuh mau membahas tentang tetap produktif dan nanti juga ada tips dan triknya dari Kang Salman tentunya tentang produktif di bulan Ramadan itu seperti apa. Jadi teman-teman pastikan ya nonton sampai akhir supaya nanti mendapatkan ilmu juga yang banyak dari Kang Salman. Oke, langsung saja Kang. Kan nih kita kan sekarang bulan Ramadan nih, jadi kan orang-orang berpuasa. Tetapi kalau misalkan ada orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat, hukum itu kayak gimana menurut Kang Salman? Orang yang berpuasa tetapi tidak mengerjakan sholat itu adalah sama saja puasanya itu tidak ada manfaatnya. Karena di dalam agama itu sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sementara untuk puasa sendiri itu urutan ketiga ya. Jadi seperti saya memegang pen ini, kita sudah bersyahadat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah naik haji, tetapi kita tidak sholat, maka akan jatuh. Sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah lain seperti puasa, kita berinfak, kita bersedekah, kita menunaikan umroh, ibadah haji, tapi tidak melaksanakan sholat itu adalah sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ibarat suatu bangunan ya teman-teman, kalau tidak ada tiang maka tidak bisa berdiri si bangunan tersebut. Sama halnya dengan agama. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka agama kita itu adalah sia-sia. Walaupun kita melakukan kebaikan, kita melakukan puasa, kita melakukan umroh berkali-kali, misalkan 10 kali umroh pulang pergi ke Mekah, Madinah untuk melaksanakan umroh, tetapi tidak melaksanakan sholat, itu adalah sia-sia. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk tetap melaksanakan sholat. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semua, selain puasanya yang full, tapi sholatnya juga harus tetap dijaga. Betul sekali. Nah, terus timbul lagi nih pertanyaan, khususnya ya sekarang kita pun kita kan di zaman milenial, kayaknya nggak bisa lepas dari gadget, betul kan? Betul. Kayaknya kalau misalkan kita main sosial media ataupun apa, kayaknya tetap saja melihat hal-hal yang kurang enak gitu. Misalkan ada postingan seseorang yang terlihat auratnya, ataupun emang selain di sosial media kita melihat secara langsung. Menurut Kang Salman, apakah melihat aurat seseorang tidak disengaja ya tentunya dapat membatalkan puasa? Kalau secara hukum, jika tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah orang yang melihat dengan sengaja, dengan syahwat, terus akhirnya dia
melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama itu bisa jelas membatalkan puasa. Nah, lantas bagaimana kita dengan zaman era modernisasi sekarang ya, zaman globalisasi sekarang, yang dimana kita di zaman sekarang itu tidak bisa terlepas dari namanya HP ya teman-teman, karena sudah zaman digitalisasi ya teman-teman. Itu bagaimana hukumnya? Kita bisa saja melakukan sesuatu hal tersebut asalkan tidak dengan syahwat. Seperti kita zaman sekarang itu sudah sulit ya untuk menghindar daripada melihat aurat lawan jenis kita. Jangankan di HP ya teman-teman, bahkan di jalanan pun kita bisa melihat orang-orang yang membuka aurat. Bagaimana hukumnya? Asalkan kita tidak memakai syahwat, itu diperbolehkan ya untuk orang khusus tersebut ya. Lalu jangan sampai karena diperbolehkan tidak memakai syahwat, misalkan akhirnya dia melihat sesuatu yang haram karena dia berniat tidak memakai syahwat ya. Karena hal tersebut adalah tidak dibolehkan di dalam agama, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Dia berkata tidak memakai syahwat, tetapi hatinya itu tidak bisa dibohongi, hatinya itu memakai syahwat. Jadi tetap kalau kita melihat aurat lawan jenis kita dengan tidak memakai syahwat itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dengan memakai syahwat. Berarti dari jawaban dari pertanyaan tadi, kalau misalkan memang tidak disengaja itu diperbolehkan. Sekarang timbul lagi nih pertanyaan, kan kita sebagai masyarakat awam yang khususnya nggak tahu apa-apa nih, katanya tuh kalau seseorang keramas, berenang kayak gitu kan kita tuh berhubungan dengan air ya, katanya itu dapat membatalkan puasa, gimana tuh? Itu mitos ya. Jadi orang yang berpuasa itu diperbolehkan untuk ya berenang, asalkan yang tidak diperbolehkan itu ya berenang tetapi ya meneguk air berenang tersebut. Misalkan ketika ia berenang itu menelan beberapa telanan, itu yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ia berpuasa terus ia berenang, asalkan si air tersebut tidak masuk ke dalam lubang-lubang dalam tubuh kita, khususnya lubang sistem pencernaan kita ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ada orang yang berbicara berpuasa terus berenang itu jadi batal, itu adalah salah, keliru, karena yang tidak diperbolehkan itu adalah sengaja. Dan mungkin kayaknya sama aja deh sih, kalau berkumur-kumur itu diperbolehkan berarti. Berkumur-kumur itu diperbolehkan, tetapi hukumnya adalah makruh. Jadi makruh itu kalau kita melakukan itu tidak mendapatkan dosa dan pahala, tapi kalau kita meninggalkan itu kita mendapatkan pahala. Jadi kalaupun kita misalkan berpuasa terus mulut kita misalkan bau, itu tetap di sisi Allah itu adalah wangi surga gitu ya. Jadi gak apa-apa walaupun kita berpuasa mulut kita tidak sedap, dilanjut saja puasanya gitu. Ilmu baru nih bagi teman-teman semua, karena kan kita kan sering dengarnya kalau keramas di siang hari pada bulan puasa itu kan katanya nggak boleh ya. Ternyata pada nyatanya itu hanya mitos, karena yang terpenting itu tidak masuk ke dalam saluran pencernaan ya air tersebut kayak gitu. Nah terus kan sekarang nih permasalahannya gini, kita kan anak muda biasanya kan sering begadang gitu tentunya, khususnya laki-laki ya, biasanya kan ada yang suka main game atau gimana, jadi kan sering begadang. Nah mungkin karena keseringan begadang, nanti dia tuh pada saat sahur tuh kesiangan gitu. Hukumnya tuh kayak gimana? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Khusus bagi teman-teman yang memiliki hobi bermain game, hobi begadang ya, diperbolehkan saja, tetapi asalkan tidak mengganggu hal-hal yang wajib seperti sholat, seperti kita misalkan sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Misalkan kita habis berbuka ingin bermain game, silakan
bermain game, asalkan tidak lupa sholat isya. Akan dianjurkan setelah sholat isya, sholat ba'da isya, terus sholat tarawih ya. Terus pas nanti subuh kita melaksanakan sholat subuh itu yang wajib ya. Jadi silakan saja bermain game, tapi asalkan tidak berlebihan, karena di dalam agama itu wala tusrifu, jangan berlebihan di dalam agama. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, seperti bermain game larut malam sampai dia tidak sahur. Walaupun tidak sahur tetap sah puasanya, tetapi di dalam agama itu dianjurkan untuk bersahur karena apa? Untuk menguatkan di dalam puasanya tadi. Jadi mungkin teman-teman main game boleh, begadang pun boleh, asalkan tahu batas waktunya ya, dan sehingga tidak nantinya menyebabkan kita tuh meninggalkan hal-hal yang wajib ya. Jadi sehingga menyebabkan kita tuh puasa di bulan Ramadan ini sia-sia. Nah, kan kita tuh sering dengar ya katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau misalkan nih tidurnya dari pagi sampai nanti sore, misalkan bangunnya nanti maghrib nih, itu gimana tuh hukumnya? Kalau secara hukum, orang yang tidur terus bangun-bangun di waktu sore berarti kan dia meninggalkan sholat zuhur ya. Itu hukumnya pasti jelas haram ya, karena meninggalkan sesuatu yang wajib, sholat zuhur tadi. Bahkan sholat asar ditinggal, ketika orang berbuka dia ikut buka, padahal dia dari tadi tidur aja gitu, dia sholat. Padahal sholat itu rukun Islam yang kedua ya, wajib melaksanakan sholat kalau kita berpuasa itu. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan, haram. Boleh saja kita tidur asalkan tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Betul bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, bahkan segala apapun kalau kita itu lagi puasa itu adalah dinilai ibadah. Seperti kita belajar, seperti kita berjalan, karena kita itu dalam kondisi di dalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala apapun itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita menjauhi dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum, seperti dengan sengaja, seperti berhubungan dengan lawan jenis, itu adalah tidak diperbolehkan di dalam. Jadi untuk teman-teman jangan sampai kalau misalkan tidurnya nih dari pagi sampai ke nanti maghrib tuh gak boleh ya kan ya. Jadi tidur boleh, tapi jangan sampai kita juga meninggalkan hal-hal yang wajib, terutama sholat zuhur dan asar. Jangan sampai ditinggalkan tuh teman-teman. Untuk puasa sendiri kan biasanya kan ada keringanan ya bagi orang-orang tertentu. Misalkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui kan biasanya boleh ya tidak berpuasa. Nah, untuk mengkodoknya sendiri apakah diganti di hari lain atau gimana tuh Pak? Nah, pertanyaan yang bagus untuk para ukti-ukti nih teman-teman yang calon ibu menyusui, calon ibu hamil ya. Kalau kita berpuasa terus kita memiliki uzur hal tersebut, itu boleh di dalam agama dan diwajibkan mengkodok. Apa itu mengkodok? Itu mengganti daripada puasa tadi tersebut. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah yang pertama pasti kita itu harus berniat. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma wadin an fadhil Ramadan billahi ta'ala. Itu niatnya. Yang pasti niat itu adalah ketika di malam hari sebelum kita melakukan ibadah puasa ya. Nah, untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa asalkan mengkodok daripada puasa-puasanya tadi yang ditinggalkan, sebenarnya puasa-puasa yang ditinggalkan tadi. Nah, boleh nggak sih kan kalau misalkan kita nanti kodok puasa nih, ada nggak sih hari-hari tertentu supaya kita tuh dapat pahala yang double gitu? Misalkan, ya, untuk misalkan ibu yang menyusui dan ibu hamil yang kodok puasa ingin dapat puasa double itu bisa. Seperti ya misalkan berpuasa di bulan Rajab atau ia berpuasa di hari Senin, Kamis, atau puasa Daud ingin puasanya double itu bisa menurut para ulama. Jadi puasa wajibnya dapat, puasa sunnahnya juga dapat, itu diperbolehkan di dalam agama.
Boleh tuh teman-teman diikuti tipsnya dari Kang Salman ya. Kalau misalkan memang ingin mendapatkan pahala yang double, boleh tuh bisa puasa di hari-hari tertentu kayak Senin Kamis, puasa bulan Rajab, dan puasa Daud. Mungkin ada pertanyaan nih yang sangat jawabannya ditunggu-tunggu oleh kayak kaum perempuan. Karena kan misalkan kaum perempuan tuh kalau misalkan udah kumpul nih, pembahasan itu akan nggak jauh-jauh dari hal-hal yang dapat membicarakan kejelekan keburukan orang lain. Apa sih menurut Kang Salman tanggapan tentang hal tersebut? Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Kalau secara hukum puasanya tetap sah, tetapi kalau dinilai dari etika itu puasanya itu sia-sia karena pahalanya udah habis dengan menggosipkan orang lain. Jadi pahala kita di orang yang digosipin ke kita dan dosa orang yang digosipin itu pindah ke kita. Makanya puasanya itu sia-sia. Makanya di dalam agama itu tidak diperbolehkan kita untuk berprasangka jelek kepada orang lain. Misalnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian itu dari berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah sesungguhnya daripada dosa. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang mengakui Allah dan kita, Nabi Muhammad Rasul kita harus mengimani daripada ayat-ayat tersebut dengan menjauhi pembicaraan yang tidak berguna seperti gosip, seperti ghibah ya. Apalagi kita di bulan Ramadan sekarang nih, yang dikhawatirkan adalah pahala puasa kita itu nihil, nol di sisi Allah, karena puasa kita telah berpindah kepada orang yang digosipin. Bahkan kita jadi negatif, dosa orang yang kita gosipin berpindah kepada kita. Maka kita sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk dijauhkan daripada hal-hal tersebut ya. Mending kita dipakai untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat, atau kita bertadarus Al-Quran dengan Ramadan sekarang ini, atau kita membuat suatu perkumpulan tentang membahas keutamaan bulan Ramadan atau yang lain sebagainya. Memang alangkah baiknya teman-teman ya, pada saat khususnya bulan Ramadan saat ini, kalau misalkan kita memang sedang berkumpul, kita lagi main bersama teman-teman, kita tuh isi dengan hal-hal yang positif saja ya. Jadi jangan sampai puasa kita, pahala kita itu nantinya akan sia-sia. Nah, sebagai pembahasan pamungkas nih kayaknya, kan di bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali hal-hal yang sangat istimewa. Khususnya ini ada malam-malam Lailatul Qadar. Nah, apakah ada tanda-tanda tertentu dan malam Lailatul Qadar tuh biasanya muncul tuh di tanggal-tanggal berapa? Nah, untuk Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jika kita kalkulasikan 1000 bulan itu adalah 82 tahun. Sementara dalam hadis itu dijelaskan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu baina sittin usatin antara 60 sampai 70 tahun. Kita itu belum tentu nyampe usia 82 tahun ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin mumpung kita di bulan Ramadan sekarang, kita beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih dan kapan juga apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama, pastinya malam Lailatul Qadar itu adalah turun ketika malam-malam ganjil hari-hari terakhir di dalam bulan Ramadan, seperti tanggal 21, 23, 25 sampai tanggal 29 malam-malam ganjil. Itu salah satu tanda diturunkannya malam Lailatul Qadar. Dan menurut beberapa ulama, tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu adalah yang pertama, keadaan sekitar lingkungan itu adalah sunyi. Sunyi, terasa sunyi, syahdu ya. Tidak ada angin besar, tidak ada hujan, pokoknya terasa sunyi. Bahkan kalau kita lihat daun-daun itu gak bergerak gitu, kalaupun bergerak sedikit gitu. Nah, di sana malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang beribadah ketika malam tersebut.
orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan keutamaan ibadah sama dengan 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 82 tahun, Masya Allah ya. Karena itu mumpung kita di bulan Ramadan sekarang, kita sedang berpuasa, apalagi kita nanti di malam-malam ganjil terakhir nih, kita siapin untuk malam Lailatul Qadar. Insya Allah, kayaknya banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa didapatkan ya dari pembahasan kita kali ini. Yuk teman-teman, makanya kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini supaya apapun hal-hal yang dilakukan tuh tidak berdampak buruk ya bagi puasa kita. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi Kang Salman sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan mungkin ada sedikit yang mau disampaikan untuk teman-teman penonton podcast Siap KSD. Bagi teman-teman penonton setia channel podcast Siap KSD, pastinya jangan lupa untuk terus tonton daripada channel-channel program Siap KSD. Juga pesan selanjutnya adalah bagi teman-teman Siap KSD maupun yang lainnya, mumpung kita di bulan Ramadan sekarang, kita tingkatkan amal ibadah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan sekarang dengan spirit semangat daripada bulan Ramadan itu sendiri. Tidak hanya berpuasa atau sholat, tetapi kita belajar di kampus, kita ke kampus dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bisa bernilai ibadah. Jadi segala apapun jika kita diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah akan bernilai ibadah. Segala apapun yang kita niatkan karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Seperti kita ke kampus, seperti kita menolong orang lain, itu akan menjadi pahala ibadah. Juga yang terakhir pesannya bagi teman-teman yang ingin kenal lebih jauh tentang Poltekkes Siap KSD Sukabumi, boleh ya teman-teman ke kampus, karena di sini itu banyak sekali program-program unggulan seperti di dalam bidang keolahragaan, dalam bidang kerohanian atau agama, di dalam bidang kesenian juga ada. Bahkan salah satunya adalah podcast ini sendiri ya. Alhamdulillah kita telah di podcast Siap KSD ya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, kami tunggu. Ditunggu ya teman-teman kehadirannya di Poltekkes Siap KSD. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung menjadi keluarga besar dari Poltekkes Siap KSD ya Kang ya. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir nih, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.